Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat, baik nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan seperti biasa ini, kegiatan dalam pembelajaran ini, walaupun di tengah-tengah dalam keadaan musibah. Semoga musibah ini cepat berlalu dan semoga kita tetap waspada dan tetap berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala dan alam bahwa kita akan diberikan kesehatan dan penyakit itu akan segera hilang. Baik, sehubungan dengan mengenai pembelajaran file studi. Jadi di sini saya akan membawakan mata kuliah yakni tentang kepemimpinan. Yang mana kepemimpinan ini adalah salah satu mata kuliah dari program Prodi Manajemen Dakwah, salah satu mata kuliah dari Prodi Manajemen Dakwah. Maka dari itu di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran tersebut tentang kepemimpinan seperti apa yang sudah saya buat ya mengenai media peta konsepnya seperti ini, karena kita terbatas dengan media, terbatas. Seharusnya kalau ada PowerPoint kita bisa buat PowerPoint, tapi tidak ada, maka kita buat seperti ini ya. Semoga ini nanti harap memaklumi dan ini agar bermanfaat bagi kita juga. Baik, yang pertama yakni kepemimpinan. Kepemimpinan ini dalam Islam telah disebut sebagai khalifah, ra'in atau mas'ulun. Yang mana karena kepemimpinan ini adalah setiap orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin wa ar-ra'iyatihi. Bahwa setiap orang adalah pemimpin. Jadi konsep dasar kepemimpinan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu atau sejak zaman Nabi, karena Nabi telah mencontohkan apa itu tentang kepemimpinan. Jadi kepemimpinan pada masa Nabi itu yakni yang disebut dengan khalifatullah. Itulah pemimpin, konsep dasar para pemimpin dulu yang disebut dengan khalifah, ra'in atau mas'ulun. Jadi setelah konsep dasar tersebut, maka apa sebenarnya dasar-dasar pemimpin? Jadi dasar-dasar pemimpin ini ya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya setiap manusia adalah pemimpin, baik menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dan mungkin menjadi pemimpin bagi manusia yang lain. Jadi setiap manusia ini memiliki amanah yang harus dilaksanakan. Setiap pemimpin mempunyai amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi seorang pemimpin dikatakan mampu memimpin ketika ia mampu untuk memegang jabatannya dengan amanah. Jadi amanah seseorang pemimpin dipandang dan dinilai sesuai dengan kebijakannya, aturan, tata nilai atau budaya organisasi masyarakatnya. Itu dia konsep dasar pemimpin tadi dan dasar-dasar kepemimpinan. Kemudian dasar-dasar pemimpin ini ada menyangkut teori. Yang pertama kita lihat di peta konsep yakni adanya teori genetis, teori sosial, dan teori ekologis. Jadi ada 3 teori yang saya gunakan dalam pembelajaran ini. Jadi apa itu teori genetis? Jadi teori genetis ini adalah teori disebutkan bahwa pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi bawaan lahir dari gennya. Hereditas dia yang memiliki dia menjadi seorang pemimpin. Bakat-bakatnya sejak lahir. Itulah disebut dengan teori genetis. Jadi dia ditakdirkan memimpin dalam situasi kondisi yang apapun maupun
situasi yang khusus. Secara filosofis, teori ini menganut pada teori genetis ini menganut pada deterministis. Kemudian ada teori sosial, yakni teori kedua, yakni teori sosial menekankan munculnya seorang pemimpin itu harus disiapkan. Jadi dalam teori sosial ini munculnya seorang pemimpin itu harus disiapkan, dididik dan dibentuk, tidak lahir dengan sendirinya begitu saja. Jadi setiap orang bisa ini menjadi pemimpin. Inilah teori sosial. Setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha penyiapan dan pendidikan serta didorong kemauan sendiri tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah teori ekologis. Jadi teori ekologis ini atau sintesis mengatakan bahwa seseorang akan menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia memiliki bakat kepemimpinan dan selanjutnya bakatnya ini dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntunan lingkungan ekologisnya, biasanya dalam pemerintahan monarki. Jadi dalam pemerintahan monarki ini seperti raja, dia mempunyai seorang keturunan, jadi yang meneruskan pemerintahan dia menjadi raja pengganti nanti, yakni adalah anaknya, yang mana anaknya disebut ini adalah pangeran. Nah, dialah yang akan menjadikan ayahnya, atau dialah menjadi raja selanjutnya, next generation. Itulah dia teori ekologis. Jadi inilah dia dasar-dasar pemimpin yang tadi, yakni mempunyai 3 teori yang saya jelaskan. Yang pertama teori genetis, yang sejak lahir dibawa. Teori sosial, bisa dibentuk, seseorang bisa saja dibentuk menjadi pemimpin dengan pendidikan dan lingkungannya. Kemudian ekologis tadi. Kemudian setelah teori ini, jadi ada harus yang diperhatikan dalam kepemimpinan, yakni syarat-syarat dalam pemimpin. Jadi syarat-syarat dalam pemimpin memiliki 3 bagian. Yang pertama, pemimpin harus memiliki kekuasaan. Yang kedua, pemimpin harus memiliki kewibawaan, dan pemimpin itu juga harus memiliki kemampuan. Jadi ini ketiga ini harus dimiliki seorang pemimpin jika ia ingin menjadi kepemimpinan atau pemimpin. Yang mana kekuasaan yang pertama. Jadi kekuasaan ini berkaitan dengan otoritas. Kenapa berkaitan dengan otoritas? Jadi kekuasaan itu berkaitan dengan otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. Jadi pemimpin itu harus memiliki kekuasaan atau otoritas untuk mempengaruhi anggota bawahannya untuk melakukan perbuatan sesuatu. Kemudian yang kedua tadi yakni adalah kewibawaan. Jadi pemimpin itu harus memiliki syarat kewibawaan, yakni kelebihan dan keunggulan, keutamaan dia sebagai seorang pemimpin, sehingga orang mampu untuk mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh terhadap pemimpin dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan. Kemudian yang ketiga dasarnya adalah kemampuan. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai kemampuan atau kelebihan, yakni berkaitan dengan kesanggupan. Jadi kemampuan ini berkaitan dengan kesanggupan, kemampuan, kekuatan, dan kecakapan, keterampilan teknis maupun sosial, kapasitas, termasuk prestasi serta tanggung jawab. Nah, dia harus memiliki hal-hal tersebut. Jadi itulah dia syarat pemimpin, harus memiliki kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan dalam memimpin. Kemudian setelah syarat-syarat kepemimpinan ini tadi, maka ada beberapa sifat dan gaya kepemimpinan. Yang pertama, kita masuk kepada sifat pemimpin, yakni seseorang pemimpin harus memiliki sifat yang siddiq, amanah, tabligh, fatonah, dan adil. Ini harus berkaitan, ini harus dimiliki pemimpin untuk menjadikan suatu apa yang dipimpinnya akan menjadi baik, efektif, efisien sesuai dengan kebijakannya, yakni siddiq. Jadi seorang pemimpin itu harus jujur, harus mempunyai jujur dan benar.
Kemudian yang kedua itu adalah amanah. Seorang pemimpin itu harus amanah, dipercaya. Kemudian tabligh. Jadi seorang pemimpin itu harus menyampaikan risalah kebenaran, komunikasi yang lancar terhadap orang yang berkaitan dalam kepemimpinan ini, dan termasuk kepada penyampaian risalah kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya atas apa yang telah dipimpinnya. Kemudian tabligh, kemudian fatona. Yang keempat adalah fatona. Jadi pemimpin itu harus mempunyai sifat yang cerdas. Seperti pemimpin yang cerdas itu akan melahirkan suatu kebijakan yang baik, arahan yang baik terhadap anggota atau terhadap masyarakatnya. Kemudian adil, ini hal yang perlu dalam pemimpin, sifat pemimpin ini. Ini semua, ini inti utamanya, siddiq, amanah, tapi fatona dan adil. Jadi pemimpin harus adil. Adil dalam semua perkara, tak pandang bulu, maupun itu saudaranya apapun, tetap harus adil dalam memimpin ini. Itu yang perlu, keadilan, menegakkan keadilan. Karena dalam Islam ini juga diajarkan siddiq, amanah, tabligh, fatona dan adil ini. Kemudian setelah sifat ini, kemudian dalam masa modern seperti ini, jadi ada gaya pemimpin yang harus dimiliki seseorang sesuai dengan pemerintahan suatu negaranya atau suatu pemerintahan berbangsanya. Jadi pemimpin itu memiliki beberapa gaya kepemimpinan. Contohnya pertama adalah gaya otoratif, kedua gaya demokratik, ketiga gaya kendali bebas, 4 konsultatif, 5 delegasi. Jadi seseorang bisa memilih saja tentang gaya kepemimpinan dia seperti apa. Itu tergantung bagaimana sistem pemerintahan tersebut. Misalnya Indonesia, negara kita sendiri. Jadi disebut dengan gaya kepemimpinan demokratik karena kita negara demokrasi, bebas menyampaikan pendapat. Yang dipimpin nama pemimpinnya itu presiden. Jadi dalam dunia sekarang, dalam bernegara Indonesia seperti kita modern ini adalah presiden. Kalau dalam Islam disebut dengan khalifah. Jadi macam-macam gaya kepemimpinannya. Kalau di Indonesia ini adalah demokratik karena negara kita demokrasi. Kemudian ada juga otoratik atau otoriter seperti negara-negara lain seperti Korea Utara. Itu memiliki gaya otoratik atau otoriter. Dan negara-negara sebagian lainnya. Mungkin ini yang berkaitan dengan kepemimpinan atas apa yang telah saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kita karunia dan rahmat-Nya serta membukakan pikiran dan hati kita untuk menerima ilmu. Dan semoga kita tidak bosan-bosannya dalam menuntut ilmu. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.